Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Rifai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Video ini berisi dokumentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang kegiatan. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum adanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Aksi nyata ini bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolok ukur terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Semua warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Lini masa kegiatan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Dukungan. Yang pertama, dari kepala sekolah. Yang kedua, dari wali kelas masing-masing. Yang ketiga, rekan guru lain. Yang keempat, dari murid. Dan yang kelima, dukungan sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, post-it, spidol, penggaris, dan lain-lain. Dokumentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD 01 Sijambe yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru, serta tenaga kependidikan SD 01 Sijambe yang saya hormati pula. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Untuk selanjutnya mohon izin menyampaikan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Salam guru penggerak, lanjut Pak. Kita mulai, kita senyum dulu ya. Lanjut Pak. Seorang guru senyum gitu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Kemudian tadi disiplin positif ini nanti dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat,
bergotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ingin atau orang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini sudah kita lakukan di awal masuk tahun ajaran baru. Kemudian selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contohnya di tiap kelas mungkin sudah ada. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi bisa ada anak yang dikatakan nakal atau berbuat yang aneh, mesti ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Makanya istilahnya caper. Kemudian ini ada studi kasus Bu Zulaiha, yaitu guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali minta segala makanan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Lanjut, Pak. Yang pertama, alasan pertama kira-kira nih, prediksi pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Ini prediksi pertama. Kemudian maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup karena tidak bawa bekal. Kemudian prediksi yang kedua karena dia merasa senang terhadap temannya sehingga memperhatikan dia. Kemudian ketika temannya melapor hal itu pada gurunya, kemudian gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian prediksi alasan yang ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan berkekuasaan. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba
mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia melakukannya hanya dengan kesenangan saja. Oke, presentasi berbagai macam alasan ya. Dan yang selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, posisi kita di mana? Ini yang baik itu sebagai manajer. Untuk 5 posisi kontrol, ada motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil sukses, kontrol diri. Tadi yang kontrol dari luar. Untuk penghukum, contohnya menghati atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini yang harus kita hindari. Kemudian membuat rasa bersalah, contohnya kamu harusnya seperti ini, ibu atau pak guru kecewa karena kamu telah melakukan kesalahan apa misalnya ya. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita tuntun anak-anak itu untuk menyampaikan alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturan pendidikan dengan peraturan kelas. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini yang bagus itu sebagai manajer. Contohnya tadi menanyakan alasannya kenapa. Kemudian apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Kemudian perbuatan yang dilakukan itu salah atau tidak. Lanjutkan. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini kemarin nih, pas kriang-kriangnya, syuting, bulan-bulan syuting, mana-mana kalau buta. Saya buta itu ada kelimatan hirup kemana. Syutingannya beberapa kali tek, yang sudah berhasil sudah saya upload videonya. Ini kemarin ada 2 anak yang saya panggil, kebetulan Farid itu 3 hari berangkat terlambat. Kemudian yang satu Najib dari rumah tidak sarapan, menganang di kelas, makan di dalam kelas. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Ini yang namanya segitiga restitusi. Lanjut. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh ini menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Pak guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini contoh pertanyaannya. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini jadi validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengikut? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakannya dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita peroleh di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anaknya seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Farid sudah beberapa kali datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mas Farid ini mas. Ini mas, duduk sini mas sama Pak Rifai mas. Ya. Pak Rifai perhatikan, sudah beberapa hari ini kamu sering datang terlambat Mas Farid. Iya Pak. Ya, datang terlambat itu hal yang salah atau bukan Mas Farid? Iya Pak. Iya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang bagus itu
yang mau belajar dari kesalahannya dan mau memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju, Pak. Ya, baik, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya. Ya, datang terlambat itu pasti ada alasannya. Pak Rifai ingin tahu kenapa kamu datang terlambat, Mas Farid? Bangunnya kesiangan, Pak. Yang bangunnya kesiangan ya. Datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum, Mas Farid? Iya, kira-kira mau mulai kapan kamu mau berangkat lebih awal, Mas Farid? Besok, Pak. Ya, bagaimana caranya biar bisa berangkat pagi? Bangunnya lebih awal, Pak. Ya, terus tidurnya bagaimana? Tidurnya jangan malam-malam, Pak. Ya, oke. Nanti Pak Rifai akan menghubungi orang tua kamu ya. Nanti biar bisa membangunkan kamu ya. Oke, kamu setuju ya? Oke, ya, tos dulu dong. Yuk, silakan kembali ke kelas, istirahat dulu ya. Kasus kedua, Najib terlihat makan jajan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mas Najib sini, Mas. Duduk sini sama Pak Rifai sini. Ini. Pak Rifai perhatikan tadi saat jam pelajaran kamu terlihat makan di dalam kelas. Iya, Pak. Ya, makan di dalam kelas itu hal yang salah atau bukan? Salah, Pak. Ya, semua orang itu butuh makan. Pak Rifai pun kalau lapar juga makan, tapi ada waktu dan tempatnya, ya. Iya. Ya, kamu makan di dalam kelas itu pasti ada alasannya. Pak Rifai pengen tahu, kenapa kamu tadi makan di dalam kelas? Saya tadi pagi tidak sarapan. Ya, makan di dalam kelas itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Ya, bagaimana caranya biar kamu besok tidak makan di kelas lagi? Sarapan di rumah. Ya, sarapan dulu dari rumah ya. Bangunnya jangan, Siangan. tidurnya jangan terlalu. Malam. Ya, nanti Pak Rifai akan menghubungi orang tua kamu, biar besok disiapkan sarapan ya. Ya. Ya, siap ya? Oke, tos dulu. Ya, silakan kembali ke kelas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Nomor 1, keyakinan kelas. Yang lain? Mulai apa? Peraturan kelas ya. Nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang hampir sama dengan peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Sudah siap anak-anak? Oke, nanti saya akan membagikan kertas post-it. Ini namanya kertas post-it. Ya. Nanti saya bagikan satu-satu. Nanti anak-anak mencatat atau menuliskan pendapatnya, usulannya ya tentang keyakinan kelas untuk kelas kita. Sudah siap? Oke. Nulisnya di sebelah sini ya. Nanti di sini ada lemnya, nanti akan kita tempel di papan.
dalamnya di bagian bawah ya, ini disuruh ditempel biar bisa ditempel. Ya, silakan ditulis. Ya. Ya, nanti keyakinan kelas ini nanti akan kita sepakati dan kita laksanakan bersama nanti selama 1 tahun ke depan. Bagi yang sudah silakan bisa ditempel di papan tulis. Yang sudah silakan maju ditempel bergantian, jangan berebut. Ya, lanjut silakan. Kalau yang sudah silakan duduk. Gantian, jangan berebut. Gantian. Mohon bantuannya 2 orang anak untuk membantu membacakan, 1 laki-laki 1 perempuan. Ya, Sakti silakan maju dulu. Kemudian Nesya silakan. Ya. Untuk yang pertama apa Mas Sakti? Ya, tolong dibacakan. Kemudian yang kedua Nesya silakan dibaca. Setuju? Mendengarkan pelajaran, kemudian berpakaian rapi. Setuju ya? Kita sepakati ya. Ya, yang ketiga nanti silakan dibaca. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Yang keempat, berangkat tepat waktu. Setuju? Kita sepakati ya. Sepakat? Oke, ya lanjut yang kelima Mas Adi.
Oke, kemudian tidak makan di dalam kelas. Makan? Makan ya, ini belum ada, kita tambahkan ya. Oke, nanti hasil dari usulan kalian ini akan Marifai buat poster dan akan kita tempel nanti di sebelah kanan. Ya, setuju ya? Keyakinan kelas ini untuk disepakati, dijalankan bersama-sama, ditaati bersama-sama. Setuju? Maka, oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, demikian hasil diskusi kita ya tentang kesepakatan kelas yang mana nanti harus kita jalankan bersama, kita sepakati bersama, kita naati bersama. Setuju? Oke, itu saja. Kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.